Dulu wartawan, kini jadi hartawan. Hobi menembak, mobilnya juga banyak. Pegang amanat sebagai wakil rakyat, melalui parpol menebar manfaat. Wah, mantap. Sekali lagi, dulu wartawan, kini jadi hartawan. Hobi menembak, mobilnya juga banyak. Memegang amanat sebagai wakil rakyat, melalui parpol menebar manfaat. Melalui parpol menebar manfaat. Sekarang saya ya. Dari main lagi dong. Terus lagi. Ya, oke. La 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 la. Terima kasih Kak Seto atas pujiannya. Saya hanya mengalir saja dalam menjalankan hidup. Bahwa saya jadi seperti ini, itu perjuangan tanpa akhir. Mari berjuang bersama, Anda pasti berhasil. Iya. Wah, luar biasa. Ternyata spontan dan kreatif nih. Ya, supaya lebih akrab, saya panggil Mas saja ya. Karena saya mungkin agak jauh lebih tua. Oh iya, senior. Saya udah kakek nih. Enggak, maksudnya nggak apa-apa. Iya, ini saya kan juga pecinta anak, pejuang hak anak nih. Ngomong-ngomong, pernah nggak menjewer putra-putrinya? Pernah. Pernah ya? Oke. Menjewer mungkin masih. Pernah nggak membentak putra-putrinya? Pernah. Pernah. Memukul? Pernah. Oh, nah ya. ini makanya begitu tadi Kak Seto cerita, aduh, menyesal juga saya. Gitu ya. Saya telat ketemu Kak Seto. Ya, barangkali kalau saya ketemu beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin saya akan cara yang sama. Enak sini sambil tersenyum, kamu salah. Iya, betul. Tapi ya sudah, kita sudah melewati masa itu. Sekarang saya punya 8 anak, Kak Seto, dengan 3 cucu. Ya, alhamdulillah mereka sebagian sudah mandiri, satu jadi notaris, yang satu jadi anggota DPRD DKI dari Partai Golkar, yang satu jadi pengacara, sudah buka kantor pengacara. Nah, tinggal adiknya lagi sekolah di UI, ekonomi, adiknya lagi sekolah di UI juga, ambil fakultas hukum. Nah, yang bawahnya lagi SMA di Lab School, adiknya lagi satu SMA di SMA 6, adik satu yang bungsu satu lagi di Al-Azhar. Wah, luar biasa, masih hafal 8 putra-putri ya. Karena kalau zaman dulu kan. Kemarin waktu saya ulang tahun, ada anak saya bilang, harapan saya papi nggak lupa nama anak-anaknya. Itu yang baru mau saya tanyakan. Ya. Ada 8, mohon izin. Hafal nggak nama lengkap putra-putrinya? Hafal ya? Gladys Raditya, kemudian Dimas Raditya, kemudian Yudhistira Raditya, kemudian Laras Cynthia, kemudian Sarah Cynthia, kemudian Bella Cynthia, kemudian Debbie Cynthia, dan satu lagi yang terakhir Dirga. Luar biasa. Dirga. Baik, ini lebih lagi nih. Kalau ini hebat sekali. Hafal tidak tanggal lahirnya masing-masing. Nah, ini nyerah. Nyerah. Kadang-kadang tanggal perkawinan pun lupa. Oh. Kalau nggak diingetin sama nyonya. Bagus. Tapi ya seperti zaman dulu kan kakek nenek kita kalau banyak anak banyak rezeki. Apakah gara-gara itu jadi menjadi hartawan? Ya barangkali juga ya. Betul, Karena betul ya. Mereka lah alasan saya untuk terus berpacu dalam hidup ini, untuk terus mencapai sukses demi sukses. Ya. Dan saya selalu menjadikan sukses itu adalah jaringan atau teman-teman. Jadi saya selalu jadikan teman itu anak tangga yang saya tapaki untuk mencapai atas. Sehingga dalam filosofi saya pantang untuk menyakiti hati teman. Karena itulah
anak tangga saya menuju ke atas. Oh gitu ya. Ya. Tapi masing-masing tadi ada jadi lawyer, ada yang jadi segala macam. Itu atas apa perintah pengarahan atau mereka Bebas sendiri-sendiri? Oh sendiri begitu aja. ya. Kalau soal itu sama dengan Kaseto, saya berikan kebebasan mereka untuk memilih. Sampai anak saya yang kecil, yang Dirga ini, kamu mau jadi soal jadi apa? Aku mau jadi gamer aja katanya. Oh, atau YouTuber ya? Dia kan suka Iya, game. iya, gitu game ya. Dia tahu penghasilan programmer game itu lumayan. Waduh, miliaran katanya. Ya sudah kamu jadi gamer aja. Apakah itu juga sering mengadakan sidang umum MPR di rumah? Nah, itu yang agak jarang. Tadi juga pelajaran ya? juga dari Kaseto, dari perbincangan tadi, kepikir juga, benar juga ya, kenapa tidak dari awal sejak COVID kita buka sidang istimewa MPR di rumah. Ya, saya dengar yang saya baca ya, termasuk kolektor mobil ya. Ya, itu ada berapa mobil? Mohon izin. yang saya kan selalu laporkan ke LKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Terakhir saya laporkan ketika saya jadi ketua MPR itu ada 13. Tapi itu kan sudah hampir setahun. Nah, karena saya pehobi otomotif, itu biasa jual beli tukar tambah. Kalau bosen jual tukar baru. Jadi jumlahnya saya lupa apakah berkurang atau bertambah justru. Tapi hafal nomor-nomornya? Udah enggak ya? Itu ada staf khusus ya. Jadi lupa ini pakai mobil yang mana tadi. Ya kadang-kadang ini juga teman-teman bilang, lu gimana makainya ya? Kalau hobi itu Kaseto, kadang-kadang kita bahagia, seneng, cukup melihat saja, lihat, ngelap. Nah itu udah kepuasan tersendiri. Gitu. Ya barangkali dulu karena sudah lama hidup susah, dendam. Ya dulu merintis dari wartawan dulu ya. Nah saya kira sangat ideal sekali politisi macam ini ya. Jadi artinya kadang-kadang masih ada politisi yang ya melalui politik baru nyari ini justru kuat dulu secara ekonomi matang, nah baru terjun ke politik. Jadi memang idealnya seperti di negara-negara yang maju, seorang politisi harus mapan dulu, sehingga dia bisa firm pada tugas-tugas yang dibebankan olehnya dalam jabatannya itu. Gitu. Sehingga tidak korupsi waktu yang sering dilakukan oleh politisi dan korupsi waktu, bukan korupsi uang saja, waktu ya, karena dia juga harus memikirkan dapurnya, sekolah anak-anak, karena gaji sebagai politisi sangat kecil, ya. Apalagi sama seperti bupati, gubernur, wali kota, kecil sekali, ya jutaan lah, tidak puluhan juta, jutaan. Kami DPR agak lumayan, kalau di total semua mungkin 20-an juta ada. Cuma cukup kemana kalau kita berpikir hanya ansi gaji, karena dengan anggota DPR kita punya persetujuan cukup banyak, dan mereka tahunya kita punya duit aja. Nah, jadi kesusahan mereka juga harus jadi tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab, moral obligation, manakala ada konstituen kita datang ke rumah mengeluh istrinya mau melahirkan, anaknya mau sekolah, kebakaran, kematian, semua ya itu harus kita ikhlas membantu. Gitu. Nah belum lagi kalau masa-masa kampanye itu berat sekali. Itu ya dengan sistem demokrasi yang sudah kita pilih sekarang, pemilihan langsung, itu konsekuensinya adalah NPWP, nomor piro wani piro. Oh, lagi bingung NPWP. Ya itu nggak bisa kita hindari. Gitu. Malah kalau saya ke daerah, Pak, kenapa nggak tiap hari aja kita pilkada, katanya. Minimal 9 kali lah pilkada gitu. Jadi memang tingkat pesta pesta politik ini dimaknai dengan pesta orang-orang kota itu membagi-bagikan uang ke daerah. Dari sisi ekonomi itu bagus karena perputaran ekonomi jadi sampai ke daerah berputar kan gitu. Tapi dari sisi pembelajaran politik itu jelek sekali. Ya, berarti seneng menabung ya itu ya. Waktu ya itu. Harus. Saya jadi ingat lagunya Mbak Titi Puspa.
Bing beng bang yo, kita ke bank. Bang bing bong yo, kita nabung. Tang ting tung, hey, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Lagi, bing beng bang yo, kita ke bank. Bang bing bong yo, kita nabung. Tang ting tung, hey, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Nah ini wah, ngobrol Luar di bank biasa nih. Saya jadi ingat ya, mungkin masih apa ya, ditangani oleh MPR juga sekarang ini ya. Dulu termasuk anggota pansus yang apa ya, masalah hak angket Bank Senturi ya. Iya, betul. Iya. Nah, Sebenarnya saya inisiatornya, Pak. Inisiatornya, ya? Teman-teman, 9 inisiator. 9 itu. Nah, sekarang kerja pansus ini bagaimana sampai sekarang, Mas? Iya, sekarang ini sebetulnya sudah selesai. Kita sudah merekomendasikan kepada pemerintah dan penegak hukum bahwa ada pelanggaran undang-undang di sana. Nah, kemudian ini selaras dengan apa yang kemudian akhirnya ditemukan oleh KPK. Beberapa nama sudah disebutkan dan diputus turut serta dalam tindak pidana bersama. Tapi ya ini dengan pertimbangan politik yang ada, sampai sekarang belum dieksekusi. Bahkan beberapa nama mendapat posisi jabatan. Tapi saya kira ini PR daripada negara. Nah, tinggal nanti tergantung pemerintahan mana yang nanti melaksanakan daripada keputusan KPK itu. Jadi sebetulnya masih ada pihak-pihak yang perlu diperkarakan secara hukum sebetulnya. Tinggal eksekusi aja, karena sudah masuk dalam kategori pasal 55 itu sudah. Tapi kami atau saya sebagai politisi ya tentu memahami pertimbangan kepentingan masyarakat didahulukan ya, daripada kegaduhan yang tidak perlu sehingga merusak program-program pemerintah dalam hal menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini rasa-rasa yang kita dahulukan adalah bagaimana membuat situasi kondusif agar pemerintah dan masyarakat bisa konsentrasi, bekerja, melakukan pemulihan ekonomi sambil menghadapi atau menyelesaikan menanggulangi dampak daripada COVID-19 ini. Iya, ini saya kira dengan COVID-19 ini cukup banyak anggaran negara yang tersedot ke sana ya. Sampai 3 kali ada perubahan anggaran APBN yang semula untuk COVID dialokasikan 600, meningkat jadi 700, terakhir hampir 900 triliun. Nah, itu sebagian besar untuk penanggulangan COVID, sebagian untuk simulasi, stimulus ekonomi untuk UMKM, kemudian menggratiskan tagihan listrik yang 400 watt, diskon 50% untuk yang 900 watt, kemudian juga diskon bunga dan lain-lain. Tapi itulah memang itu yang harus ditempuh oleh pemerintah. Termasuk juga bantuan tunai langsung, kemudian bantuan sembako, maupun bantuan-bantuan lain kepada masyarakat, misalnya UMKM. Pada UMKM kemarin pemerintah bantu 2,4 juta ya, per UMKM. Begitu juga yang gaji di bawah 5 juta kalau salah kita dibantu 600.000 untuk memperkuat daya beli masyarakat. Gitu. Karena kita khawatirkan kalau daya beli masyarakat makin merosot, maka dampaknya nanti akan ke perut rakyat dan mengancam kita masuk pada krisis sosial. Kita tentu tidak ingin seperti India, Brazil, bahkan beberapa negara bagian Amerika sudah masuk ke krisis sosial, penjarahan dan kerusuhan di mana-mana. Itu karena ketahanan perut sudah jebol. Nah, itulah Pak Jokowi selalu mendorong. Sekarang ini kan kita menggantungkan harapan pada belanja negara, APBN. Belanja BUMN, karena swasta semua sudah kolaps, sudah hancur. Ya. Nah, sekarang justru stimulus ekonomi ini diharapkan dari belanja pemerintah melalui kementerian dan lembaga, melalui kegiatan-kegiatan mereka, rapat-rapat yang tadinya di kantor harus keluar, harus ke daerah lebih bagus, sehingga dia nanti memakai transportasi. Nah, transportasi itu kan menghidupkan pengusaha yang transportasi, lalu nginap di hotel menghidupkan
pengusaha dan memberi gaji kepada karyawan-karyawannya. Dengan karyawan menerima gaji, maka ketahanan belanja mereka di rumah terjaga. Ibunya, keluarganya bisa belanja ke pasar. Nah, sehingga di pasar para petani masih bisa jualan. Nah, kalau nggak ada yang beli, petani jualan kemana? Nah, jadi itulah sirkulasi. Makanya Pak Jokowi dorong peningkatan daya beli masyarakat melalui berbagai bantuan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Iya, iya. Tetapi kadang-kadang ini kan sekarang kasus stunting ini juga ya. Betul. Nah ini dengan tersedotnya ke COVID-19 ini penganggaran untuk kesehatan anak kurang gizi dan sebagainya. Iya, betul. Ya memang pilihan yang sulit, sangat dilematis. Sekarang ini yang perlu diselamatkan adalah bagaimana menjaga ketahanan ekonomi rakyat. Ya. Itu dulu yang pertama, karena kita khawatir akan meluas, karena biasanya dalam kita menghadapi pandemi di seluruh dunia ya, pengalaman sejarah kita paling tidak harus melewati 4 tahap. Tahap pertama, krisis kesehatan. Kita sudah alami sekarang. Ya. Lalu kita masuk kepada krisis sosial. Nah, sosial. Ini jangan sampai masuk ke sini. Sorry, krisis ekonomi. Nah, sekarang sudah masuk nih. Nah, kalau ini kita gagal mengatasinya dari krisis kesehatan, masuk krisis ekonomi. Kalau kita gagal mengatasi krisis ekonomi, maka kita akan masuk ke krisis sosial. Kalau kita gagal masuk krisis sosial, maka kita masuk ke krisis politik. Nah, di sini terjadi pergantian kekuasaan yang sebelum waktunya. Nah, ini jangan sampai kita masuk ke krisis ini. Kita harus jaga di krisis ekonomi, harus kita atasi. Seperti dengan berbagai stimulus yang ada ini. Ya, stunting ini saya ingat dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Mas Bambang masih ingat nggak? Masih. 4 sehat 5 sempurna. Ya. Yang sempurna saya tahu terakhir susu. Kalau nggak salah buah-buahan. Lupa lagi. 4 sehat 5 sempurna. Saya apa susu 5 susu betul nggak? Iya betul itu. Yang paling mudah. Coba Mas ingatin saya. Ini buat PR aja dulu. Kok jadi lupa ya? Kan tentu yang paling penting kan nasi ya. Nasi, betul. Buah sayur, buah-buahan. Lauk pauk dan buah-buahan. Ya. Nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan, susu. Ya. Ya. Nah, kalau buah-buahan saya kira juga penting juga untuk melawan ini kan pandemi COVID-19 ini untuk menjaga imunitas ya, kesehatan. Ingat nggak lagu Papaya, Mangga, Pisang, Jambu itu? Pernah nggak dengar? Papaya. Apa dikit-dikit. Kita nyanyi sama-sama. Papaya, Mangga, Pisang, Jambu. Beli dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya. Di kota banyak pembelinya. Sekali lagi. Papaya, buah pisang jambu. Ya. Di pasar banyak penjualnya. Di bawah dari pasar Minggu di sana. Di sana banyak penjualnya. Di kota banyak pembelinya. Oke. Wah, lagu jadul bener. Itu hafal bener zaman SD lah itu ya, zaman SD. Saya masih ingat betul tuh, karena untuk mendorong gizi. Pernah pembagian bulgur, susu ya, masih ingat tuh dibagi. Yang ada kita sembur-semburan. Waktu kecil di mana waktu itu? Saya di Kramat Jati, SD 8 Kramat Jati. Oh, Kramat Jati. Saya lahir di Tanjung Priok, kemudian masuk TK di Priok, masuk SD di Kramat Jati, SMP, SMA, ya situ di Jakarta Timur semua. Baik. Nah, kita sebentar lagi kan menyongsong penyelenggaraan pilkada serentak ya pada bulan Desember nanti ya. Nah, ini KPAI pernah mengeluarkan pernyataan bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye politik. Ya, menurut Mas Bambang gimana? Iya, saya kira itu sudah tepat, karena mereka tidak mengerti apa-apa dan resikonya juga cukup besar, karena melibatkan anak-anak dalam satu kampanye menurut saya sangat tidak bijaksana, apalagi kalau dalam suasana COVID seperti ini. Sebetulnya kita ini masih pro kontra, Kak Seto, antara kita ikhlas mendorong pilkada ini bisa terselenggara pada tanggal 20 Desember yang akan datang ini, atau kita tunda. Karena kalau lihat tren ini kan masih terus meningkat
ya apa namanya kasus yang ada di tanah air kita nih. Tapi Presiden posisinya sampai hari ini masih tetap pilkada tepat waktu tanggal 20 Desember. Alasan Presiden memang betul, karena kalau itu ditunda, itu akan mempengaruhi struktur anggaran kita. Karena nanti anggaran tidak terpakai, jadi masuk lagi. Jadi kalau tahun depan itu penganggaran baru lagi gitu. Sementara sebagian besar anggarannya sudah terserap, seperti pengadaan segala macam, lalu kemudian pengamanan sudah berjalan. Ya menurut saya kita lihat perkembangan nanti, mudah-mudahan kalau penanganan COVID ini di semua daerah, terutama daerah-daerah merah cukup baik, maka kita harapkan Oktober, November terjadi penurunan, sehingga Desember kita bisa aman untuk pilkada. Cuma dengan tetap ketat protokolnya. Saya juga menyayangkan masih ada calon-calon kemarin mendaftar dengan membawa rombongan. Itu sebetulnya sudah tidak perlu lagi, ini zaman sudah berubah. Cukup daftar mestinya lewat online dan itu dipatuhi. Ya, begitu juga nanti dalam masa fase tahap kampanye, diharapkan juga kampanye melalui teknologi atau online. Sehingga sentuhan langsung ke antar masyarakat itu jadi berkurang. Itulah upaya kita memutus mata rantai COVID. Jangan sampai nanti justru pilkada ini jadi klaster baru untuk penyebaran COVID yang lebih menyeramkan nanti tahun depan. Saya meminta kepada pemerintah juga untuk memastikan betul nanti pada saat penusukan atau pemilihan di bilik-bilik suara atau di TPS juga peraturannya mesti sangat ketat. Harusnya kita sudah masuk kepada pemakaian teknologi yang tidak perlu lagi datang ke TPS. Tapi sayangnya saya nggak tahu alasan apa kok nggak bisa kita ya. Harusnya bisa gitu, harusnya bisa. Setiap KTP kan punya kode nanti. Jadi sehingga kasus-kasus double milih, jadi nggak perlu lagi tinta. Tinta itu untuk menghindari double 2 kali. Nah, kalau dia punya nomor 1 KTP sudah masuk, dipakai lagi sudah tidak bisa lagi. Nah, itu kan kemajuan teknologi yang harus kita manfaatkan. Dengan begitu menghemat pengadaan tinta yang ratusan miliar. Lalu pengadaan bilik suara yang juga ratusan miliar, bahkan triliunan tuh. Juga kertas, belum lagi paku tuh mahal juga loh. Belum lagi petugasnya yang jaga, itu triliunan. Nah barangkali kenapa tidak memakai teknologi yang kita aja bisa milih American Idol atau Dangdut Idol kan pakai handphone. Iya, kenapa itu kita nggak bisa pilkada? Jadi soal bebas rahasia itu harusnya harus diupdate lagi. Rahasia yang seperti apa dan bebasnya seperti apa. Kita punya teknologi dan barangkali itu jadi mudah. Dalam hitungan detik kita harus tahu pemenangnya siapa. Nggak ada lagi main di kotak kecurangan. Ya barangkali kita mesti dorong kepercayaan diri kita sebagai bangsa untuk memulai manfaatkan teknologi ini untuk election. Ya. Betul. Tapi pendidikan politik untuk anak itu penting kan? Sangat penting. Sangat penting. Ya, kan? Kalau mereka dipertontonkan dari sekarang di masa pertumbuhan mereka kecurangan-kecurangan, ya nanti yang ada di benak mereka bagaimana menang dengan curang gitu ya. Dan tertanam dalam bawah sadar mereka politik itu kotor. Padahal politik itu mulia dan di tangan yang tepat itu bisa mensejahterakan rakyat. Betul. Yang dilarang oleh undang-undang adalah penyalahgunaan anak dalam politik. Tapi bahwa pendidikan politik penting kan? Penting. Karena saya ingat dulu Bung Karno juga waktu masih remaja juga diajak oleh salah satu HOS Cokro Aminoto ya untuk kampanye di mana-mana dan sebagainya. Anak itu penting karena juga saya ajak anak-anak saya dalam semua beberapa kegiatan saya kalau libur ya. Bagaimana dia harus lihat bapaknya berpidato. Lalu melakukan rekrutmen, meyakinkan orang, menggerakkan kelompok untuk mencapai suatu tujuan itu penting. Betul. Dan ya itu musyawarah dalam keluarga adalah bagian pendidikan politik dalam keluarga kan gitu ya. Nah waktu itu kan pernah ya kalau kita ingat kan sebentar lagi Hari Kesaktian Pancasila juga kan. Itu TAP MPRS nomor berapa? 25 MPRS tahun 1966 ya. Nah, bagaimana sekarang ini masih relevan nggak TAP MPRS itu? Yang untuk
Pancasila. Iya, iya. Jadi gini Pak Kaseto, jadi menurut saya masih sangat relevan, karena kita menghadapi banyak tantangan dan itu kan bahaya-bahaya laten itu perlu diwaspadai. Kemudian dengan dicabutnya TAP MPR yang mengatur soal Pancasila dan dibubarkan BP7 juga itu suatu kemunduran, kekosongan bangsa kita. Makanya kita berharap Pak Jokowi ini mendorong lahirnya kembali kewajiban untuk pendidikan Pancasila, ya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa bahaya-bahaya laten yang hendak melorong Pancasila sebagaimana ketika kita ditetapkan melalui TAP MPRS itu bisa kita eliminir. Betul, betul. Itu kan juga melarang ideologi Marxisme, komunisme dan sebagainya. Gitu. Tapi sangat relevan. Ya. Kemarin kan makanya sempat heboh itu yang soal RUU haluan ideologi Pancasila itu. Ya, kenapa? Karena dalam pasal-pasal itu dimasukkan interpretasi. Nah, sementara Pancasila tidak perlu lagi diperdebatkan, sudah final. Alhamdulillah baik PDIP maupun pemerintah dapat memahami kegalauan masyarakat dan tokoh-tokoh agama lainnya, maka ketika pemerintah mengajukan jawaban atas surat dari DPR dengan DIM yang baru, daftar isian masalah yang baru, dan judul yang baru, agak reda sekarang. Alhamdulillah sudah terjadi kesepahaman dari puluhan pasal, ratusan pasal, dan puluhan bab, dari pangkas hanya sekitar 6 bab dan 17 pasal. Jadi lebih simpel karena memang ingin mengatur BPIP sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, seperti BP7 dulu yang mengatur bagaimana lembaga ini melakukan sosialisasi Pancasila kepada seluruh anak bangsa kita. Nah, kalau kita melihat RUU HIP itu panjang lebar tuh. Ada ya pidato Bung Karno pun jadi pasal. Sebetulnya nggak tepat, tapi ya alhamdulillah sudah selesai. Jadi diganti dengan RUU BPIP, hanya mengatur tugas-tugas pokok daripada BPIP. Dan kita terbantu karena sekarang ini tugas MPR mensosialisasikan Pancasila, satu di antara 4 pilar itu. Nah, kalau nanti BPIP sudah berjalan, kita masa terbantu. Kita tinggal mendorong dari MPR, sekaligus juga 3 lainnya yang belum dilaksanakan. Kita laksanakan menjaga Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, dan menjaga kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ngomong Pancasila, saya ingin mengajak bernyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalau ini saya masih hafal. Lalai Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tapi yang salah, ada salah kan? Luar biasa. Ada salah nggak? Nggak, alhamdulillah. Nah, ini kemarin cukup ramai ini peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jaber itu. Ini mirip kasus beberapa tahun yang lalu juga penganiayaan terhadap ulama dan sebagainya. Ini waktu itu dikatakan bahwa pelakunya adalah pengidap gangguan jiwa. Nah, menurut pendapat Mas Bambang gimana? Ini juga satu fenomena menarik. Saya nggak tahu ini apakah peristiwa itu betul-betul dilakukan oleh orang yang kurang waras. Makanya saya minta dan mendorong kepolisian untuk melakukan penyelidikan itu. Kan kalau dia tidak waras, pasti ada riwayat kejiwaannya. Nah, ini yang harus ditelusuri oleh polisi, motif daripada itu. Karena juga banyak masyarakat yang menilai kok kalau gila sasarannya tepat, terpilih kan gitu. Ini yang jadi harus didalami. Karena kalau kita juga lihat kasusnya Pak Wiranto kan ditusuk, hampir mirip kan. Saya khawatir ada gerakan-gerakan yang ingin mengadu domba antara ulama dengan pemerintah, atau katakanlah dengan
dengan masyarakat, mengadu domba antara masyarakat dengan masyarakat, ya, dengan melalui penusukan atau penganiayaan terhadap ulama. Karena isu yang paling mudah disulut di Indonesia ini adalah isu agama. Makanya kita jaga betul jangan sampai agama ini menjadi sumber perpecahan kita. Karena di beberapa negara Syria ya, kemudian Libya, itu timbul dari perpecahan perang saudara itu terjadi karena tidak saling menghargai dan diadu domba, sehingga pihak luar masuk dan mudah membenturkan berbagai kekuatan yang ada di dalam itu menjadi perang saudara. Nah, ini bisa jadi kalau kita mau pakai teori intelijen, ya. Barangkali ada upaya-upaya dari luar, entah siapa yang menggerakkan, tapi mudah-mudahanlah ini betul dilakukan oleh orang yang tidak waras. Jangan sampai ini by design membenturkan ulama dengan masyarakat yang lain, sehingga harapannya terjadi perang saudara atau minimal tujuan mereka mengganggu stabilitas menjadi instabilitas itu tercapai. Perlu nggak, kan ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang saksi dan korban, perlu nggak juga ada undang-undang perlindungan pemuka agama? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan karena mayoritas di Indonesia ini adalah Muslim, dan yang sering terjadi, sebetulnya walaupun Muslim, yang sering terjadi kan tidak hanya gangguan terhadap ulama, tapi gangguan terhadap pemuka agama lain juga kerap muncul, ya pendeta, ya biksu ada. Barangkali juga perlu dipikirkan juga undang-undang perlindungan terhadap pemuka agama, tokoh-tokoh agama perlu dan penting menurut saya untuk menjaga jangan sampai itu kan memberikan ketenangan. Kalau kita lihat foto-foto yang viral itu imam selip golok, orang haji bawa senapannya itu, ini kan miris kita melihatnya. Ya menurut saya kepolisian harus dapat segera mengungkap faktor motif dari pelakunya itu, karena kalau menurut yang saya dengar itu sementara ini polisi masih yakin pelakunya itu adalah menderita gangguan jiwa. Nah, saya mendorong tidak hanya sebagai statement tapi harus didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti memang dia betul pelakunya gangguan jiwa. Ya, saya lihat pakai baju merah, saya ada kuningnya nih. Mohon izin, Mas Bambang dari Golkar ya? Iya, dari Nggak Golkar. pakai kuning. Kebetulan hari ini lagi pakai baju yang merah. Tapi hati saya tetap kuning. Nah, kalau bicara Partai Golkar ini identik dengan Pak Harto ya? Iya, betul. Apakah ada terbersit suatu gagasan, ide atau apa untuk mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional? Ya, itu menjadi tekad Golkar itu. Sampai kita Munas kemarin itu sudah menjadi keputusan Partai Golkar itu mendorong Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Bagaimana adalah bapak daripada Partai Golkar. Kita punya keyakinan kuat. Kalau nggak salah sudah 2 kali kita Munas itu. Keputusan kita adalah mendorong Pak Harto, mendorong pemerintah untuk memberikan gelar kepada Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan pemerintah Pak Jokowi sekarang ini mau mempertimbangkan hal itu, karena bagaimanapun juga Pak Harto punya andil yang luar biasa bagi kemajuan bangsa ini. Gitu. Meletakkan dasar-dasar demokrasi, dasar-dasar ekonomi yang luar biasa. Gitu. Bagi bapak pembangunan waktu itu. Ya, mungkin kalau karena tidak beliau, pembangunan yang kita capai sekarang ini tidak seperti apa yang kita rasakan sekarang. Ya, suka atau tidak suka, kita melihat beliau punya jasa yang besar bagi Republik ini. Sahabat, inilah Mas Bambang Susatyo, politisi ideal, wartawan punya wawasan, hartawan punya sumber daya finansial. Terima kasih. Getol investigasi, ungkap kasus korupsi yang bikin negara rugi, skandal Bank Senturi. Sebagai politisi tak boleh tinggi hati, Mas Bambang Susatyo dialah sang pengabdi.
Getol investigasi, ungkap kasus korupsi yang bikin negara rugi, skandal Bank Senturi. Sebagai politisi tak boleh tinggi hati, Mas Bambang Susatyo dialah sang pengabdi. Mas Bambang Susatyo dialah sang pengabdi. Terima kasih Kak Seto atas nasihatnya. Pasti akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kak Seto sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wow.